Tahun 60 Indonesia udah berhasil bangun Gelora Bung Karno. Di saat yang bersamaan Cina itu masih miskin guys. Sekarang Cina jadi penguasa perdagangan dunia guys. Kita kebagian apa? Kita kebagian live streaming aja. Ngaco guys, Indonesia ini ngaco banget gitu. Gak tahu nih menterinya kerja apa. Dari dulu sampai sekarang begitu-begitu aja gak pernah beres. Gue yakin 7-8 dari 10 barang yang ada di sekitar lo saat ini itu adalah buatan Cina. Coba cek HP lo tuh buatan siapa. Coba lo cek earbud yang lo pakai buatan siapa. Coba lo lihat tas lo itu yang lo pakai buatan siapa. Rata-rata itu buatan Cina guys. Dulu made in China itu dianggap sebagai sebuah kata yang negatif. Tidak tahan lama, mudah rusak dan seterusnya. Tetapi 2 dekade terakhir made in China itu sudah menjadi kata-kata yang positif. Barangnya bagus, harganya terjangkau dan banyak kita pakai sekarang. Lihat aja lo BYD, lo lihat Xiaomi, lo lihat juga ada Mixu, lo lihat ada Chage, brand-brand Cina itu saat ini bukan mulai lagi, sudah menguasai dunia guys. Coba kita lihat dari Xiaomi. Xiaomi dulu nggak diperhitungkan. Belum 2 dekade dia berdiri. Lo tahu nggak revenue-nya udah berapa? Revenue-nya itu udah mencapai 805 triliun. Terus lo lihat juga BYD. BYD itu dulu dipandang sebelah mata sama Elon Musk. Elon Musk waktu diwawancara di televisi pas ditanya bagaimana pendapat Anda tentang BYD? Elon Musk ngejek. Dia bilang, kalian pernah lihat nggak BYD di jalan? Pasti nggak pernah lihat kan? Dan terus diketawain sama Elon Musk. Although there's competitors now ramping up, and as you're familiar with BYD, which is also on the West Coast, I think they're ramping up production of their electric vehicles, trying to compete. Why do you laugh? Have you seen their car? Sekarang guys, BYD itu menempati posisi teratas untuk kendaraan listrik paling laku di dunia. Tesla aja kalah. Terus yang ketiga ada DJI, drone. Lebih dari 70% drone yang ada di dunia saat ini itu buatan Cina guys. Gila apa enggak? Pasti gila lah kita semua. Karena Cina begitu menguasai lini kehidupan kita. Di Indonesia juga akhir-akhir ini gue baca pengusaha truk di Indonesia semacam Hino, Mitsubishi Fuso, kemudian Isuzu itu protes ke pemerintah karena pangsa pasar mereka berkurang. Kenapa? Karena banyak dari truk-truk Cina itu masuk ke Indonesia, harganya murah. Jadi para pengusaha pertambangan, pengusaha logistik itu lebih memilih truk dari Cina daripada truk lokal karena harganya lebih murah. Gila kok bisa Cina menguasai dunia seperti sekarang. Nah, gua akan bahas dan gua akan kulik kok Cina tuh bisa seperti sekarang sampai mereka itu bisa sehebat sekarang, sedahsyat sekarang. Gambaran aja nih ya, tahun 60 Indonesia udah berhasil bangun Gelora Bung Karno. Di saat yang bersamaan Cina itu masih miskin guys. Masih banyak orang susah makan di sana, perang saudara dan seterusnya dan seterusnya. Tapi sekarang lo pergi ke Chongqing, lo pergi ke Shenzhen, gila perbedaannya jauh banget. Pertanyaannya, kalau Cina sudah menjual barang dengan kualitas yang premium, teknologinya canggih, desainnya futuristik, kok bisa harganya semurah itu? Apa sih yang mereka lakukan? Apa sih yang mereka kerjakan? Bagaimana strateginya? Yang pertama guys, yang dilakukan sama China itu adalah the human engine. Mereka berinvestasi besar-besaran di SDM. Mereka punya produk STEM yang gede banget. Setahun Cina itu bisa menghasilkan kurang lebih 4 juta sampai 4,5 juta produk STEM. 41% lulusan universitas di Cina itu adalah jurusan STEM. Gila nggak? Hampir setengahnya.
Maka dari itu, Cina itu menghasilkan produk-produk industri yang berkualitas, yang futuristis, teknologinya canggih. Karena Cina itu berinvestasi di pendidikan secara serius. Gimana mereka nggak bisa menghasilkan hal-hal yang luar biasa, mobil yang bagus, baterai, alat elektronik kayak TV, TCL itu udah nomor 2 guys. Dan gue pikir negara yang betul-betul menjalankan itu ya serius di bidang pendidikan, betul-betul ingin bangsanya maju, betul-betul ingin negaranya maju, itu adalah Cina. Cina itu punya spesialisasi industri. Cina itu punya kampus spesifik untuk industri tertentu. Lo bayangin nggak, mahasiswa S1 itu risetnya langsung di BYD. Mereka langsung risetnya tuh di Huawei. Mereka langsung risetnya tuh di Tencent. Mereka terjun langsung sehingga apa yang mereka dapatkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia industri yang sebenarnya. Beda di Indonesia guys. Di Indonesia sampai sekarang masih ngomongin mismatch antara lulusan dan kebutuhan industri. Mismatch antara lulusan Universitas A dengan industri B itu nggak nyambung. Padahal udah ada tuh Kementerian Ketenagakerjaan. Perusahaan-perusahaan tuh udah masuk tuh di OSS itu. Kok nggak ada data yang seperti itu? Ngaco guys, Indonesia ini ngaco banget gitu. Gak tahu nih menterinya kerja apa, dari dulu sampai sekarang begitu-begitu aja nggak pernah beres gitu ya. Nah kemudian di level pimpinan, nah beruntungnya China itu Bapak Xi Jinping itu dan pendahulunya mereka tuh punya latar belakang insinyur atau engineer. Jadi mereka itu selalu menekankan kepada pemecahan masalah yang konkret. Masalahnya apa dipecahkan langsung gitu ya. Jadi bukan retorika nggak abstrak-abstrak kayak begitu. Kita butuhnya apa? Mobil listrik yang baterainya tahan, yang bagus, oke bikin langsung. Produk sistemnya banyak, 41%. Nah terus dana R&D-nya China itu betul-betul besar guys. Terbesar kedua di dunia menyaingi Amerika. Jadi dana R&D ini juga berperan penting terhadap kemajuan teknologi Cina, kemajuan industrialisasinya Cina. Kalau tidak ada R&D, ya tidak bisa tuh menghasilkan produk-produk yang inovatif gitu. Jadi pendidikannya mereka perbaiki, pimpinannya kebetulan engineer, kemudian mereka punya kampus spesialisasi industri. Strategi kedua, kenapa Cina itu bisa semaju sekarang, yaitu mereka apa yang punya strategi yang gue sebut dengan the volume game dan automation guys. Cina itu main volume game pakai robot, mereka produksi jutaan unit dengan otomasi. Jadi mereka punya manufaktur atau sistem manufaktur yang betul-betul efisien, yang betul-betul bisa diukur produktivitasnya. Smart manufacturing, mereka punya dashboardnya, apa yang perlu diganti, apa yang perlu diperbaiki sebelum mesin itu rusak. Jadi mereka betul-betul bisa memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin. Nah kemudian otomasi robot, mereka juga mengotomasi robot. Robot ini itu konsistensinya atau kualitas yang dihasilkan itu betul-betul presisi guys. Alhasil limbah yang terbuang itu nggak banyak karena semua itu dimanfaatkan sama mereka gitu. Jadi produk-produk NG atau not good atau produk-produk defect itu bisa diminimalisir sama mereka, bahkan mencapai angka 0. Itu karena mereka menerapkan smart manufacturing yang betul-betul berfungsi. Mereka mengotomasi mesin-mesin pabriknya sehingga bisa berproduksi hingga 24 jam guys. Gila. Nah terus strategi yang ketiga, vertical integration dan cluster. Satu cluster di China aja itu luasnya sama dengan 4 kali Pulau Jawa. Contohnya Bohai Economic Rim, salah satu cluster industri utama yang ada di China sana, itu memiliki luas 522.000 km persegi. Luas Pulau Jawa lo tahu nggak berapa? Kurang lebih sekitar 130.000 km persegi. Itu baru satu cluster guys. Bayangin.
Di China itu ada banyak klaster, ada klaster teknologi dan elektronik, ada di provinsi Guangdong, ada di provinsi Hubei, ada di provinsi Anhui. Terus mereka juga punya klaster perabot, kantor, rumah tangga. Itu ada di provinsi Guangdong juga, ada di provinsi Jiangsu. Mereka punya klaster mainan dan barang-barang buat hobi, guys. Itu ada di Guangdong juga, ada di Zhejiang. Terus mereka juga yang pastinya punya klaster kendaraan dan mesin. Itu ada di provinsi Zhejiang, ada di provinsi Jiangsu. Jadi mereka punya biaya itu betul-betul kecil. Bahan baku dari A sampai Z itu diproduksi di klaster itu. Mereka tidak terpencar-pencar sehingga biaya logistiknya produksi di China itu murah, guys. Coba lu bandingin di Indonesia. Kainnya bikinnya di mana? Di Solo. Terus pabriknya ada di mana? Ada di Bandung. Terus jarumnya belinya di mana? Jadi kurang efisien. Tapi di China itu mereka tuh betul-betul efisien. Kenapa BYD harganya bisa lebih murah daripada Tesla? Ya karena mereka semua parts mereka produksi sendiri. Ada di dalam satu klaster itu. Sehingga dari sisi biaya logistik itu dapat ditekan. Kedua, dari sisi waktu itu juga dapat ditekan karena perpindahan barang itu, material itu bisa lebih cepat kalau ada di dalam satu klaster. Strategi keempat, guys, ini yang gue bilang dengan strategi dumping dan government support. Nah, pemerintah di China itu memberikan support yang luar biasa kepada para pengusahanya, guys. Yang pertama ada export tax rebate. Pemerintah Cina itu sering memberikan pengembalian pajak jika barangnya itu diekspor. Tujuannya apa? Itu agar perusahaan mereka itu dapat menawarkan harga kompetitif di pasar global sehingga perdagangan mereka itu bisa meningkat performanya. Jadi lo jangan heran kalau produk-produknya Indonesia, produk lokal kita nih itu kalah sama produk Cina. Karena produk Cina udahlah mereka punya sistem produksi, sistem manufacturingnya betul-betul efisien gitu ya. Terus yang kedua ditambahin lagi insentif dari pemerintah. Nih ada kebijakan terbaru dari pemerintah Cina. 1 Desember 2024 itu pemerintah Cina itu khusus aluminium itu tax rebate itu dia ditiadakan, guys. Kenapa? Supaya kebutuhan domestik itu dapat dipenuhi dan ekspansi produksi, ada peningkatan kapasitas produksi mobil-mobil listrik di China itu bisa menyerap aluminium itu. Jadi aluminiumnya Tiongkok itu tidak diekspor. Jadi pemerintah Cina ini pinter, guys. Mereka punya bahan baku yang penting kayak aluminium, kayak timah mereka juga punya. Mereka punya rare earth itu tidak diekspor sama mereka. Justru barang-barang penting itu diolah lagi sama mereka supaya nilai tambah ekonominya itu berkali-kali lipat. Yang kedua, pemerintah Cina itu memberikan subsidi logistik, guys. Jadi pengusaha-pengusaha China yang ekspor produk-produknya ke seluruh belahan dunia itu diberikan insentif logistik. Jadi biaya kirimnya juga murah. Terus pemerintah Cina itu juga memberikan yang namanya overseas warehouse, disubsidi gudang-gudang di luar negerinya. Di sini, guys, kita sekarang syuting ya kan di sekitar Tangerang Selatan. Lo tahu nggak di sekitar Balaraja sana itu banyak gudang-gudang yang dipakai sama pengusaha China. Barangnya kirim dari situ. Yang punya orang Cinanya langsung, guys. Kita cuma jadi live streamer aja di situ. Nah, jadi barang-barang Cina itu betul-betul logistiknya murah, sampainya cepat gitu ya kepada konsumen-konsumen. Jadi mereka punya daya saing harga itu betul-betul murah, guys. Gimana pengusaha lokal kita nggak kelepak-kelepak? Nggak cuma di Indonesia sebenarnya, di negara lain juga Cina melakukan strategi yang sama. Nah, strategi yang kelima nih, ini ada predatory dan cross border. Apa itu predatory, guys? Strategi bakar uang untuk memonopoli pasar atau mematikan lawan. Ini yang paling bahaya dan kita lihat itu sudah terjadi di banyak negara termasuk di Indonesia. Salah satunya itu di bidang tekstil.
Jadi guys, banyak pabrik-pabrik tekstil kita itu gulung tikar. Kenapa? Karena tidak sanggup bersaing dengan produk-produk tekstil dari China. Mereka itu pakai yang disebut dengan loss leader. Mereka sengaja jual dengan harga di bawah modal yang tadi itu, yang mereka dapat insentif dari pemerintahnya, supaya kompetitornya tuh mati. Nggak usah jauh-jauh deh, lo aja ada barang A, lo beli di toko Cina itu harganya 100.000, lo beli di toko lokal harganya 150.000, bedanya 50.000. Barang sama-sama bagus, kualitas bagus, lo pasti pindah ke toko punya China kan. Di Indonesia tuh seperti itu, orang cari yang paling murah. Nah jadi otomatis si kompetitor bangkrut dong. Nah ketika kompetitor ini udah bangkrut, nah mereka mulai perlahan-lahan menaikkan harga jualnya gitu. Jadi mereka udah hitung tuh 5 tahun lagi baru gue untung nih, kayak begitu. Dan mereka siap melakukan itu, mereka punya nafas panjang, uangnya gede banget guys. Jadi gak ada masalah buat mereka ngelakuin itu. Itu yang disebut dengan predatory. Nah terus ada juga cross border, celah aturan impor yang bikin produk Cina masuk ke user tanpa izin atau tanpa pajak yang ribet. Ini terjadi sama truk-truk tadi. Jadi truk-truk dari Cina tuh masuk ke Indonesia itu gak perlu ngelakuin uji emisi, gak perlu pakai SNI, gak perlu izin-izin sebanyak yang pengusaha lokal harus ajukan ketika membuat sebuah produk. Dan itu kejadian guys, itu cross border itu jadi langsung diimpor dari China sana dalam bentuk utuh gitu ya, langsung disalurkan ke pembeli, pengusaha-pengusaha tambang di sini gitu. Nah jadi kalau dibilang pengusaha tambang kita atau pengusaha-pengusaha lainnya di Indonesia nggak punya nasionalisme, guys, duit nggak ada nasionalisme guys. Jadi simpulan strategi-strategi yang dilakukan Cina itu adalah seperti ini. Pertama yang mereka siapkan itu adalah SDM-nya. Kalau nggak ada SDM, siapa yang ngejalanin semua ini? Jadi mereka betul-betul investasi di guru, mereka betul-betul investasi di fasilitas pendidikan. Guru di Cina itu udah kayak setara pejabat gitu. Banyak banget tunjangannya, gajinya oke banget dan sebagainya. Jadi benar-benar di China itu pendidikan tuh sangat-sangat diutamakan. Gurunya dikasih gaji yang layak, gurunya dikasih pelatihan sehingga mereka bisa mengajar, mendidik anak-anak itu secara tenang, secara fokus, secara serius. Karena mereka tahu nanti malam ada makanan di atas meja mereka. Strategi yang kedua dilakukan sama mereka itu adalah mereka bikin klasternya. Mereka tentukan klaster-klaster spesialisasi untuk produk-produk tertentu. Kenapa dibikin klaster? Pertama, supaya biaya logistiknya tuh murah. Kedua, lead time atau barang nyampe ke tempat assembling itu juga lebih cepat. Sehingga biaya atau cost-nya itu bisa ditekan guys. Terus yang ketiga, mereka bangun pabrik-pabrik dengan sistem yang cerdas. Karena mereka punya smart manufacturing. Ada predictive maintenance di situ. Mereka tahu spare part apa yang harus diganti. Sistem ngasih tahu itu ke mereka. Sehingga unplanned downtime atau waktu-waktu yang mesin itu berhenti yang tidak diperlukan itu bisa diminimalisir. Sehingga produksi dan produktivitas pabrik mereka itu gila hampir 100%. Bahkan ada pabrik-pabrik yang 100% guys. Mantep. Setelah itu pemerintah itu turun tangan di situ. Pemerintah memberikan insentif pajak, pemerintah memberikan insentif logistik untuk yang ekspor, pemerintah memberikan insentif untuk gudang-gudang. Jadi dibantuin sama pemerintahnya. Lu butuh apa? Dibantuin sama pemerintahnya guys. Mulai dari inovasinya sampai barang itu nyampe di tangan konsumen. Mereka itu melakukan strategi predatory atau cross border. Nah, pemerintah China atau pengusaha-pengusaha China itu mereka punya modal yang besar, nafasnya panjang. Mereka siap untuk menjual barang-barang di bawah harga modal supaya kompetitornya itu mati. Kalau kompetitornya mati, mereka sendiri, mereka monopoli, baru perlahan-lahan
harga dari barang-barang itu dinaikkan sama mereka. Dan pada saat waktu tertentu mereka BEP, mereka break even point, modalnya balik guys. Nah itulah 5 strategi yang dilakukan sama China. Kenapa produk-produk China itu menguasai dunia, harganya murah, kualitasnya premium, teknologinya futuristik. Karena mereka melakukan 5 strategi yang tadi gua jelasin. Kalau kalian mau gua bahas bagaimana pendidikan di China itu bisa berkualitas seperti sekarang, apa yang dilakukan, kalian pengen tahu detailnya seperti apa, dalamnya seperti apa, kalian komen dulu di bawah. Kalau komennya udah sampai 25, insya Allah nanti gua akan bikin video yang membahas bagaimana Cina membangun pendidikan berkualitas sehingga mereka punya SDM yang berkualitas dari sisi skill dan juga bagus dari sisi attitude. Semoga video ini bisa meningkatkan volume otak kalian. Jangan lupa like, share, subscribe channel ini supaya kita semua di sini semangat bikin video-video lainnya yang bisa meningkatkan volume otak kalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum.